Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rianti. Saya dari kelas PIAUD RPL 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pembelajaran bercerita. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian perancangan pembelajaran bercerita di PAUD. Perancangan pembelajaran bercerita adalah proses sistematis dalam menyiapkan, merancang, dan mengimplementasikan kegiatan bercerita yang bertujuan untuk mendukung berbagai aspek perkembangan anak usia dini sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Proses ini mencakup penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pemilihan cerita yang sesuai dengan tema, usia, dan tingkat perkembangan anak, serta penyiapan media yang menarik agar anak lebih mudah untuk memahami isi cerita. Jadi, pengertian perancangan pembelajaran bercerita di PAUD ini itu adalah proses untuk mencakup penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang harus sesuai dengan tema, usia, dan tingkat perkembangan anak, serta juga untuk menyiapkan media yang menarik agar anak lebih mudah dalam memahami isi cerita tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah perancangan pembelajaran bercerita di PAUD. Yang pertama yaitu menentukan tujuan cerita atau aspek perkembangannya. Nah, langkah pertama dalam merancang pembelajaran bercerita adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang berdasarkan pada aspek perkembangan anak. Maksudnya yaitu pembelajarannya harus selaras dengan kompetensi yang hendak dicapai dan menggambarkan hasil belajar yang diharapkan setelah anak mengikuti kegiatan bercerita tersebut. Nah, yang kedua yaitu memilih cerita sesuai tema PAUD. Guru perlu memilih cerita yang sesuai dengan tema pembelajaran PAUD dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Cerita yang dipilih juga harus memiliki isi yang sederhana, alur yang mudah diikuti, dan tokoh yang menarik. Maksudnya, dalam memilih cerita anak PAUD, ceritanya itu harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Maksudnya yaitu tidak boleh memberikan cerita yang bersifat sulit dimengerti untuk anak-anak. Maka dari itu ceritanya itu harus sesuai dengan model bahasa anak serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang selanjutnya ada rancangan alur kegiatan, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada inti, dan ketiga ada penutup. Nah, tujuan yang pertama misalnya tujuan kegiatan ini adalah agar anak mampu memahami pentingnya sifat tolong-menolong dan kejujuran melalui cerita, misalnya cerita Kancil dan Gajah yang baik hati. Selain itu, anak akan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan bahasa dengan mendengarkan dan menirukan cerita tersebut. Lalu, anak diharapkan dapat menumbuhkan nilai moral dan sosial melalui perilaku tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga, anak itu diharapkan dapat mengasah imajinasinya dan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar setelah bercerita tadi. Yang selanjutnya yaitu adalah cerita yang digunakan. Cerita yang digunakan ini juga harus menggunakan tokoh binatang biar dapat dipermudah anak karena sifat atau cerita binatang itu adalah hampir sama ya berperilaku seperti manusia, sehingga itu lebih mudah dan menarik untuk dimengerti anak-anak. Yang selanjutnya ada media dan alat peraga. Boneka tangan berbentuk kancil dan gajah itu termasuk media dan alat peraga untuk menarik perhatian anak dan membantu guru dalam menampilkan ekspresi tokoh tersebut. Adapun gambar seri yang menggambarkan alur cerita, misalnya kancil sedang menipu, kancil kesulitan, atau gajah membantu dan mereka berdamai, seperti itu. Yang selanjutnya ada penerapan media dan evaluasi dalam kegiatan bercerita di PAUD. Penerapan media dalam kegiatan bercerita di PAUD ini sangatlah penting untuk menarik perhatian anak ya, khususnya memperjelas isi cerita serta membantu anak untuk memahami pesan moral secara konkret dan menyenangkan. Jadi maksudnya penerapan media dan evaluasi dalam kegiatan bercerita di PAUD ini sangat penting untuk membantu menarik perhatian anak, untuk memperjelas isi cerita, dan untuk membantu anak agar lebih mudah dalam memahami pesan moral dalam cerita tersebut. Media yang digunakan juga dapat berupa boneka tangan, gambar seri,
terus ada buku cerita yang bergambar juga, lalu ada media visual lain yang sesuai dengan usia dan karakteristik anak. Nah, evaluasi dalam kegiatan bercerita juga itu bertujuan untuk menilai sejauh mana anak memahami isi cerita tersebut dan mampu mengekspresikan kembali pesan moral serta menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya dalam evaluasi dalam kegiatan bercerita ini bertujuan untuk menilai sejauh mana anak memahami isi cerita tersebut dan apakah anak mampu mengekspresikan kembali pesan moral serta menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan evaluasi dilakukan secara autentik melalui observasi langsung, melalui catatan anekdot, tanya jawab sederhana, dan hasil karya anak seperti menggambar tokoh cerita tersebut. Lalu untuk kesimpulannya yaitu perancangan pembelajaran bercerita merupakan proses sistematis untuk menyiapkan kegiatan bercerita yang sangat mendukung untuk perkembangan anak usia dini. Lalu langkah-langkah perancangannya yaitu meliputi penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan cerita yang sesuai dengan tema, persiapan media, pelaksanaan kegiatan seperti pembuka, inti, dan penutup, serta evaluasi dari hasil belajarnya tersebut. Lalu penerapan media seperti boneka tangan, gambar seri, dan buku cerita bergambar sangat membantu anak dalam memahami isi cerita yang lebih konkret dan menarik. Evaluasi yang dilakukan juga yaitu melalui autentik atau observasi, percakapan atau hasil karya anak untuk menilai pemahaman serta perkembangan mereka. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai perancangan pembelajaran bercerita. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk semua yang mendengarkan video ini. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.